Sebenarnya mengenai petule ya di perembongi pemain dia memang itu terjadi di zaman dahulu dan bahkan lambi deh mamanya di dan dia selesainya karena terjadi perbedaan pandangan di antara beberapa golongan. Tapi dak dua di golongan nih cerita nggak tahu ya. Dia golongan yang pertama dia makannya male di tapuan dini di lino, tapi boleh pelo dia lo di boe anak di tami. Sedangkan golongan yang lain mau waktu boy tia male di tapua di lalalino le bila bi boleh lo di boe. Mengenai masalah ya dia sebenarnya memiliki landasan yang sangat kuat. Perhatikan ini landasannya dia. Dian hadisna mawani Imam Ahmad ruwa na ceritangan Aswad Ibnu Amir. Kemudian da Ibnu Amir dia na ceritangan tu dia boleh Hamad Abu Salama. Asalna boleh dari Qatada, boleh dari Krima, boleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruwai mauang uita yau puanu. Ya? Mohon Ibnu Abbas ruwai mauang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uita yau puanu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian hadis yang lain dari Ibnu Jarir. Mawani dian hadis asalnya puluh dari Ibnu Humaid, puluh dari Mahram, puluh dari Musa Ibnu Ubaidah, puluh dari Muhammad Ibnu Kab. Kemudian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bahwa metulai lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya Rasulullah, apakah ruai muita puamu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, mani orewita tapi tanya ma taulu umaita, mata ate umaita. Ya. Kemudian mawani Syekh Allama, perhatikan. Mawani Syekh Allama Al-Qari napa sendiri pau tonda makannya mau malai di tapuan mawani dia sairna mauan orang mukmin melihat Tuhannya tanpa bentuk tanpa umpama, nikmat lain tiada tara dibandingkan dengan melihat Allah. Maka golongan yang tidak meyakininya maka dia rugi 1000 rugi. Pernah dia Syekh Allama Al-Qari. Jadi setengah-tengah nanti medek para kekasih Allah melolongan itu ya pemase boleh dipuang nawei paita untuk melihat Allah dengan mata batinnya. Nawei itu ya pemase puang Allah Ta'ala. Nah, itu adalah suatu sangana bentuk, salah satu bentuk karoma. Salah satu bentuk karama untuk mereka karena kekasihnya Allah Ta'ala. Dan mengenai masalah ini Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pun mengakui. Mawani Syekh Abdul Qadir Jalani penyembahan yang sebenarnya hanya boleh dilakukan apabila hijab dilalan di atas dia terangkat. Ketika hijab itu terangkat, maka nadi tami disanga atongangan. Perhatikan. Mua Imam Al-Ghazali mana ia pa nak male tahu disanga manyomba setongah-tongah na disanga penyembahan lo di Allah Ta'ala ia pa nak malai mua tiake mi penghalan dilalan di ate. Pamua tiake mi penghalan dilalan di ate maka narita mi disanga atongangan. Ya. Dan seluruh ulama sufi juga mengemukakan perkataan yang sejenisnya seperti itu. Contohnya, dian perkataan Imam Sufi mauan, apabila rohania dapat menguasai fisik,
maka pandangan mata akan berlawanan dengan pandangan batin. Mata sudah tidak bisa lagi melihat, kecuali hanya pengertian-pengertian yang terlihat oleh mata batin. Dari pendiriannya teman para kalangan sufi, dia berkata, dia sangat ma'ita pun Allah Ta'ala dilalallino, itu bisa saja terjadi, akan tetapi melalui pandangan batin. Ya, kita lanjut. Kemudian ini pandangan Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Sehubungan dengan melihat Tuhan di dunia, Rumet Tule anak guruna. Rumet Tule. Wani wahai guru, wahai Syekh, apakah ruai muita ku Allah Ta'ala di waktu musombai? Maka Syekh Al-Junaid pun menjawab, manindana yang melok manyomba nundar ruawita. Tam melok mapuji-puji anundar ruawita. Ya? Itu perkataan Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Bahkan Sayyidina Ali bin Abu Talib pun pernah ditanya seperti demikian. Apa tulai sahabatna? Yakni yang bernama Zilil Al-Yamani. Itulai sahabatna. Wani ya Ali, apakah ruai muita pun Allah Ta'ala? Maka beliau menjawab, Maina wasa carono manyomba lau mandani rawita. Mami sahabat, inna wasa caramu maita? Ma'uami Sayyidina Ali bin Abu Talib, Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata. Ndalle bai mala naita mata. Akan tetapi yang melihat adalah mata hati. Dan hati yang buta tidak akan mampu menerima kebenaran ini. Ya. Kemudian mengenai Imam Pak Semita no capu itu ceritanya dek matin dia bukti-bukti dia. No pisaninasan tau matin bukti-buktina. Insyaallah. Ya. Kemudian Imam Qurtubi ruwati tamauan dok mengenai masalah ma'ita pun Allah Ta'ala dilalallino dengan mata hati, sebenarnya mahalai na tarima akal. Mahalai na tarima akal. Apa mua endani mala dita, maka pasti indani na perau Nabi Musa alaihissalam. Karena beliau adalah seorang nabi. Tidak mungkin dani na mengerti. Inna anu mala, na inna anu ndam mala. Dia adalah seorang nabi. Jadi tidak mungkin na perawi. Ya? Muanun memang ndam mala. Dan bahkan memang seandainya meskipun dani napirau Nabi Musa alaihissalam, hal ini pun bisa terjadi dan itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Sebab inna napoelo pun Allah Ta'ala, maka itulah yang terjadi. Ya. Baik karena kita berbicara tentang permohonan Nabi Musa alaihissalam. Jadi permohonan Nabi Musa untuk bisa melihat Allah, maka perlu matin disimak dia perkataan dia ya. Perhatikan, dia ayat dalam Al-Quran yang artinya di surat Al-A'raf 143 ya, yang artinya monipun Allah Ta'ala, perhatikan. Tak kala Musa datang untuk munajat kepada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhannya telah berbicara kepadanya. Maka Musa berkata, ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu. Perhatikan. Maka Allah berfirman, kamu tidak akan dapat melihatku. Akan tetapi, lihatlah bukit itu. Maka jika bukit itu tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Manipun Allah Ta'ala, petalau mu tindi butuo. Mua tata idio timbutuo berarti nama alat muita. Perhatikan. Jadi kemudian lanjut dengan ayat itu. Tak kala Tuhan tajalli atau tampak
tak kala Tuhan tajalli atau tampak pada bukit itu, kejadian itu menjadikan bukit itu hancur dan Musa pun pingsan. Setelah Musa sadar kembali, maka ia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama beriman kepadamu. Perhatikan sana lihat, supaya ndamu rian apa sangana masalah-masalah yang ada di dalam hati. Perhatikan, di lalang ayat dia dilalang kata-kata perlu sana dikaji secara mendalam. Jadi perhatikan. Yang pertama ialah tidak akan melihatku, anda anak malam muita. Iya kalimatnya adalah suatu statement Allah. Bahwa mau mename apa de mata luta yang berbentuk bundar terletak pada rongga mata, itu daya lihatnya sangat terbatas. Jadi dia tidak akan bisa melihat Tuhan. Akan tetapi tidak berarti atau tidak menutup kemungkinan untuk bisa dilihat dengan mata hati. Ya? Dengan mata hati. Ketika pandangan batin mampu menguasai pandangan mata kepala, yang kemudian mata kepala sama sekali tidak berfungsi, termasuk tidak berfungsinya daya pikir dan seluruh kemampuan jasmani. Ya murid nasanga para kaum sufi fana. Ya murid nasanga para kaum sufi adalah fana. Maka pada kondisi itulah terjadinya melihat Tuhan. Mau fana tahu, maka kondisi itulah terjadinya kita melihat Tuhan. Kemudian bagian yang kedua daripada di ayat degena kalimat atau perkataan atau firman Allah dalam Al-Quran, yakni Tuhan tajalli pada bukit. Ya, perhatikan. Yang dimaksud Tuhan tajalli kepada bukit itu bukanlah berarti Allah mengambil tempat. Itu bukan berarti Allah menampakkan dirinya mengambil tempat pada bukit. Sebab Allah Ta'ala dia Maha Esa, Maha meliputi, mustahil baginya menempati ruang dan tempat. Mustahil baginya menempati ruang dan tempat dalam keadaan dalam keadaan total. Ya. Jadi pengertian tajalli menurut pandangan sufi, tajalli Allah Ta'ala ini ialah dia menampakkan dirinya sendiri tanpa adanya yang lain dari dia, dengan kesempurnaan sifat-sifatnya yang laisa kamislihi syai'un. Ya, perhatikan. Tajalli Allah Ta'ala ialah dia menampakkan dirinya sendiri tanpa adanya yang lain dari dia, dengan kesempurnaan sifat-sifatnya yang laisa kamislihi syai'un. Mengenai ndamurian ndami malan anda yorikmo ndamurian pembahasan, tidak satu kata pun yang dapat diucapkan, tidak satu huruf pun yang dapat merangkai menguraikan dan muriang. Ya murid nasanga dini di mandare tamak ke huruf pun tamak ke suara tan nawe to lila. Ya, perhatikan sana mengenai tajalli Allah pada gunung itu merupakan isyarat. Itu merupakan isyarat bahwa Allah bisa saja bertajalli kepada benda apapun juga. Jadi ketika Allah bisa bertajalli kepada gunung, maka lebih-lebih kepada para rasul, kepada para nabi-nabinya, kepada para walinya, atau kepada siapapun ia kehendaki. Masalah balik tolong nang
Membalik todolok naon di gena dia masalah melihat Allah di dunia. Sebab dia mengenai tajalli tanya tema untuk pada kesempatan ini ya. Jadi mengenai tajalli dia insya Allah akan dibahas di lain waktu ya. Jadi kita fokus dulu kepada mengenai melihat Tuhan di dunia. Masalah jadi perlusan itu hati-hati ya. Perlusan itu hati-hati. Ya. Sebenarnya di anu tadi lalalino, penglihatan yang dimaksud itu bukanlah melihat kunhisatnya. Ya, tania, bukan melihat hakikat dirinya, tania. Yang kita lihat itu adalah sifatnya. Ya. Jadi para sufi-sufi ini mengakui bahwa penglihatan kelak di akhirat itu jauh lebih jelas dan lebih nyata dibanding dengan apa yang mereka lihat di dunia. Jadi hakikina do anu dita ini dilalalino dia ya sifatna pun Allah Ta'ala. Sifatna. Perhatikan ini perhatikan. Dian hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abu Hatim. Mawani telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Sabah telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdullah Al-Ansari dan telah menceritakan kepadaku Abbad Ibnu Mansur yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ikrimah. Ia pernah bertanya kepada Ikrimah tentang makna firman Allah yang artinya hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Betul lo Ikrimah. Mani apa lebat di maknana di hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ya. Maka Ikrimah menjawab, apakah engkau ingin agar aku menceritakan kepadamu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah pernah melihat Tuhannya? Mau bahasa di dia mana? Mau perluan di melo do ceritangan mu arwena ita Rasulullah puanna? Ya apa melo do ceritangan? Jari mawami iyo meloa. Jari mawami Ikrimah benar, purai naita, purai tia naita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat tiga nak dia napa tanda milau di Al Hasan. Begitu tanda lau di Al Hasan, maka Al Hasan menjawab, manitongan nih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruwet tia naita puanna. Akan tetapi yang dia lihat itu adalah keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatna didita ya, sifatna. Perhatikan. Sifatna dinaita. Iya na sangat ini dilita mandar sifat sukuna pang Allah taala. Jadi nene dek maita dek sifat dia, ndai salah mau mawani witai puannu. Akan tetapi untuk melihat hakikat dirinya, mau dia mesa golongan mauan malerita hakikat dirinya, malerita kunhizatnya, maka ia tahu telah tersesat dalam jalannya. Tersesat. Ya. Dan begitu pun juga sebaliknya. Mau dia mesa golongan mauandani malarita, maka menurut Syekh Allama Al-Qari dia rugi 1000 rugi. Akan tetapi dia tidak salah. Misalnya, dia tahu mengenal akan nama dan mengenal akan af'al Allah, yakni perbuatan Allah. Kemudian dia menyembah melalui nama dan af'al Allah, maka dia tidak salah. Dia benar. Tapi perlu diperhatikan, ketika dia tahu menyembah melalui asma dan af'al, dianggap benar, nama apa paitia tonganna, dia maita sifat kemuliaan, keagungan dan kebesaran Allah, kemudian nasombai. Dia menyembah melalui sifat keagungan, kemuliaan dan kebesaran Allah. Nama apa mita tonganna? Ya, seperti itu sebenarnya. Jadi kesimpulannya ialah, perhatikan, ia ada di mereka kaum supi mauan witai puannu sifat suku naita puan Allah Ta'ala barani mitia mauan witai puannu. Karena untuk melihat hakikat dirinya itu adalah suatu hal yang mustahil.
Ya. Jari tania hakikat dirinya na pauangan. Seperti itu ya. Insya Allah ini sudah jelas ya, insya Allah. Insya Allah sudah.